Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Haryanto Muhammad Toha, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.3. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada koneksi antar materi modul 1.3, CGP merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul dengan merespon pertanyaan berikut. Apa yang CGP pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di CGP. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah CGP buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat CGP bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Sebelumnya, mari kita ulas sebentar tentang poin-poin yang ada dalam modul 1.1, 1.2, dan 1.3 mengenai peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3. Yang pertama, menuntun murid agar mereka mencapai kebahagiaan dan bertumbuh menjadi individu yang berkarakter, mandiri dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, pendidik harus menjadi teladan dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa yang dalam konsep pemikiran KHD disebut sebagai sistem Among. Terakhir yang ketiga adalah 2 peran pendidik di atas sesuai dengan filosofi pendidikan menurut KHD, yaitu pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia dalam segala aspek, baik fisik, mental, jasmani, dan rohani. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila yang merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila yang tergambar dalam 6 elemen profil pelajar Pancasila sebagai berikut. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Selanjutnya, paradigma inquiry apresiatif. Dalam pengertiannya, paradigma inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan yang menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam memenuhi pengertian dari paradigma inquiry apresiatif dapat dibantu dengan pertanyaan positif pematik di bawah ini. Yang pertama, hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas? Yang kedua, apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru di kelas? Dan yang ketiga, bagaimana mengembangkan praktik baik setiap guru untuk dipertahankan sebagai budaya sekolah? Kembali ke sini bahwa apa peran CGP, apa yang CGP pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan KHD dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah CGP. Jadi artinya bahwa peran pendidik sebagai penuntun murid
sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, telah sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam sistem Among yang berlandaskan 6 elemen profil pelajar Pancasila. Paradigma inquiry apresiatif yang mengedepankan penggalian potensi setiap anak sesuai kodratnya menjadi gayung bersambut ketiganya, yaitu peran pendidik sebagai penuntun, filosofi KHD dalam sistem Among, dan 6 elemen profil pelajar Pancasila. Sedangkan inquiry apresiatif pada tahapan Bagja di sekolah saya, dari ketiga pertanyaan pemantik di depan, hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas, maka secara praktek, secara fakta dan kenyataan, hal baik yang pernah saya capai di kelas dari seorang murid adalah mulai percaya diri. Si murid mulai percaya diri tampil di depan kelas saat diberikan motivasi dan apresiasi berupa hadiah, bahkan berebut menjawab pertanyaan. Lebih percaya diri, murid-murid dapat membuat karya-karya yang inovatif. Pertanyaan kedua, apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru di kelas? Tentu, pembelajaran yang menarik bagi saya atau guru adalah merubah paradigma mengajar saya yang berpihak pada murid. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan praktik baik setiap guru untuk dipertahankan sebagai budaya sekolah? Hal ini dapat dimasukkan ke dalam program pembiasaan dengan tetap menjaga keistiqomahan saat melaksanakannya. Nah, mari kita dari belakang jalan ke depan menuju profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan perwujudan peran guru dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Prakarsa perubahan yang saya buat sesuai fakta di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari jawaban 3 pertanyaan tadi, murid mulai percaya diri tampil di depan saat diberikan motivasi dan apresiasi atau hadiah, bahkan berebut menjawab pertanyaan, dan lebih percaya diri lagi, murid-murid dapat membuat karya inovasi, karya tulis teks tanpa disuruh. Yang kedua, pembelajaran yang menarik bagi saya adalah merubah paradigma mengajar saya yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, program pembiasaan ini harus tetap dilaksanakan dengan menjaga keistiqomahan saat melaksanakannya. Nah, hal-hal ini dapat terimplementasi bahwa murid terus berbuat karya, membuat karya-karya teks seperti teks deskripsi, teks cerita fantasi, teks prosedur, teks laporan hasil observasi, teks berita, teks karya slogan, iklan dan poster, teks eksposisi, teks pantun dan puisi, teks eksplanasi, dan teks-teks yang lain. Nah, supaya murid percaya diri terampil membuat karya tulis, maka perlu untuk dimasukkan ke dalam program pembiasaan dalam sebuah prakarsa perubahan sebagai berikut. Menumbuhkan budaya berliterasi yang menyenangkan bagi murid. Nah, mari kita berjalan ke depan. Setelah prakarsa perubahan tadi terjabarkan dalam kanvas Bagja pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 sebelumnya, mari kita lihat pada penerapan profil pelajar Pancasila, filosofi KHD, dan peran pendidik, di mana dalam kanvas Bagja terpaparkan buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan koneksi antar materi dari modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3, bahwa dari tahapan eksekusi kanvas Bagja kita akan berjalan ke depan lagi, dari mana eksekusi pada kanvas Bagja diantaranya adalah mengajak teman sejawat menentukan jadwal dan mengobservasi kegiatan saya. Yang kedua, meminta kepala sekolah dapat membantu dan menentukan kebijakan dalam pengadaan laboratorium bahasa untuk murid. Dan yang terakhir adalah
menggandeng jurnalis dari berbagai surat kabar online sebagai sarana publikasi karya murid. Elemen profil pelajar Pancasila yang terkoneksi dari eksekusi kanvas Bagja diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Hal ini terkoneksi dengan peran pendidik menurut KHD, yaitu menuntun murid agar mereka mencapai kebahagiaan yang bertumbuh menjadi individu yang berkarakter mandiri dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir adalah pendidik harus menjadi teladan dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter, yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa yang dalam konsep pemikiran KHD disebut sebagai sistem Among. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.2. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi bersama saya Arianto Muhammad Toha, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara. Salam guru penggerak.